Disinilah baru nama saya disebutkan sepanjang-panjang selengkap-lengkapnya. Datuk Seri Ulama Setia Negara Kiai Jagal Mangku Dilaga, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tinggal satu aja yang belum disebut, almarhum. Aku pun bersemangat dalam hati saya. Aku pun semangat karena kalian pula semangat. Apa kata haters yang mengganggu, beri sedap lidahnya. Baru tahu dia. Bagus juga sering-sering. Udah lama saya ceramah ke Medan ini, baru kali ini diundang advokat. Mungkin kalau dari dulu tak banyak kali apa ini. Perlu kita sering-sering dekat pengacara nih, biar jangan apa kali haters. Saking banyaknya orang batil berkata batil, yang betul merasa batil merasa betul. Dengan tema membangun pribadi advokat yang bertakwa dan memperjuangkan keadilan. Ahlan wa sahlan biqudumikum ya Syekhana Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Selamat datang dan mengucapkan kepada Ayahanda Guru Dagang Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA di tengah-tengah keluarga besar Forum Komunikasi Advokat Kota Medan. Selamat datang dan mengucapkan kepada Ayahanda Guru Dagang Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA di tengah-tengah keluarga besar Forum Komunikasi Advokat Kota Medan.
Sadaqallahul azim. Hingga pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, tentunya dalam kerangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalin silaturahmi dan sekaligus mendengarkan ceramah agama. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, seorang pejuang keadilan, seorang tokoh yang pantas kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz kami Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, yang saya hormati Pembina Forum Komunikasi Advokat Kota Medan Abang Anda Edi Suprastio SH MH, serta para hadirin yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di ruangan ini, khususnya kepada Ustadz kita Abdul Somad yang telah berkenan hadir bersama kita. Dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana Adinda Agung Harja Komalasari, insya Allah, dan semua pihak yang mendukung acara kita ini. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap tentunya pada malam ini acara kita bukan hanya sekedar seremonial belaka, akan tetapi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi para advokat dalam memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana tema kita pada acara ini, yaitu membangun pribadi advokat yang bertakwa dalam memperjuangkan keadilan. Sebenarnya tema ini telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Di dalam pasal 3 ayat 1 huruf I disebutkan bahwa untuk diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 3 huruf I, yaitu memiliki integritas yang tinggi, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab dan adil. Sebenarnya uraian pasal ini kalau kita mau sederhanakan dalam bahasa agama, takwanya ini. Cuman kalau kita sebut takwa nanti advokat radikal, katanya kan gitu kan. Makanya disebutlah berperilaku baik, jujur, adil, kemudian memiliki integritas yang tinggi. Sebenarnya kalau kita artikan dalam bahasa agama ini sebenarnya takwa. Dan ini juga sejalan dengan sebagaimana yang difirmankan Allah, "I'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Berbuatlah adil, karena keadilan itu dekat dengan takwa. Oleh karenanya bagaimana nanti membangun pribadi advokat yang bertakwa tentunya akan dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Somad LCMA. Sebelum saya akhiri, saya juga punya pantun. Bukan enti aja beri, Anda juga punya pantun. Jalan-jalan ke Starbucks, jangan lupa lihat yang lebat-lebat. Bersama advokat hukum kita kuat, bersama Ustaz Abdul Somad insya Allah kita mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. 1, 2, 3 dan 4, 9, 10, 11 dan 12. Advokat mengundang Ustaz Abdul Somad sampai lupa COVID-19. Sebetulnya pantunnya hanya sebagai tradisi orang di bumi Melayu Daily, berpantun pembawa acara, berpantun pula awak. Dimulainya 1, 2, 3 dan 4, kita ikut pula 1, 2, 3 dan 4. Yang saya hormati Bapak-bapak, keluarga besar
Forum Komunikasi Advokat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebelum kami kemari sempat makan malam, agak lambat sedikit. Saya katakan ke Bang Iqbal, Ustaz Iqbal Sauki Bulungan FC, Bang cepat sedikit. Nanti kalau kita lambat payah ini. Nanti dipasangkan orang nih pasal-pasal karet kita. Perkara lama kita aja belum selesai, belum SP3 lagi. Ini kaki ini sebelah masih tertambat lagi. Jangan sampai kena juga pasal-pasal baru. Jadi menjadi advokat ini luar biasa. Selesai pengajian subuh, saya pun keluar dari masjid mau sarapan. Datanglah anak muda. Kata anak muda ini, Ustaz Somad, saya baru selesai S1. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, jadi sudah SH. Sudah Pak Ustaz. Rencana lanjut S2 MH? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak mau jadi pengacara. Banyak yang udah masuk neraka Pak Ustaz. Jadi kau mau kemana? Aku mau ngambil S1 lagi Pak Ustaz. S1 apa? S1 Hukum Islam. Aku mau taubat dulu. Saya orangnya tidak mau menjudge orang, menghukum orang saya tak mau. Saya mengajak dia berpikir. Sambil jalan saya ceritakan sama dia. Kalau tanah ulayat, tanah milik mama, tanah orang-orang tua kita diambil oleh perusahaan, satu batang karet yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu dihargai 1.500 sebatang. Orang kampung tak punya duit untuk menyewa pengacara. Siapalah yang membela mereka? Lama dia diam. Siapa yang siap membela mereka yang tahu hukum konvensional? Saya lah Pak Ustaz. Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang keseleo lidah, kesalahan sedikit, rupanya diviralkan orang, ditangkap orang, tak ada duit untuk membayar pengacara. Siapa yang membela aku di pengadilan? Lama dia. Terus saya tanya, masih kau mau tinggalkan juga lagi? Insya Allah saya lanjut S2 Pak Ustaz. Oleh sebab itu kita ingin mindset orang berubah. Banyak orang beranggapan sesudah dia hijrah, setelah dia tobat, dia mau ikut pengajian, akhirnya dia tinggalkan ini semua. Aku udah tinggalkan ini dunia ini Pak Ustaz. Aku mau mati aja. Jadi kalau pengacara-pengacara ini tobat meninggalkan ini, siapa lagi yang bisa berkecimpung di sini? Siapa lagi yang membela alim ulama, para habaib? Siapa lagi yang membela orang-orang susah yang tidak mampu? Tapi ini ada dosanya Pak Ustaz. Dosa-dosa sedikit nanti ku carikan sama Oleh sebab itu maka ini perjuangan luar biasa. Perjuangan ini tidak hanya dalam tablik akbar, ceramah, khutbah, tausiah, wirid yasin. Tak sesederhana itu guys. Ini kita berhadapan dengan hukum. Kita berhadapan dengan bukan pula hukum fikih, usul fikih, qawaidul fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, muakkad. Bukan ini. Ini kita undang-undang hukum pidana, kita undang-undang hukum perdata, kita undang-undang macam tadi itu. Bukan surat Al-Baqarah ayat 282, bukan itu sebutnya. Pasal sekian, ayat ini ada pula I-nya. Nah, siapa yang bisa menghafal itu? Ustaz sudah cukup banyak energi di kepalanya untuk membahas masalah Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu dzara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Habis sudah energi di kepalanya. Maka ada beberapa orang yang diberikan Allah kekuatan ingatan, hebat cara bicaranya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan pengacara itu dari dua daerah. Pertama, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara. Lama saya berpikir, kenapa dari dua daerah ini banyak pengacara? Setelah saya tengok, ternyata dua dari daerah ini kalau ngomong tuh lantang. Kalau orang dari Sulawesi dan Sumatera Utara nih ngomong, salah punya macam-macam betul gitu. Yakin dia bedanya tinggi. Nah itu. Oleh sebab itu ada juga orang benar, cuman gaya ngomong dia itu menurut pasal sekian ayat ini. Orang yakin iya atau tidak? Kalau orang dari Medan ini paten kali. Oleh sebab itu maka ini bakat-bakat ini, bakat kemampuan mengingat pasal-pasal, bakat bicara yang lantang tegas dengan pilihan kata yang luar biasa, ditambah dengan keberanian, maka itu bekal yang luar biasa. Ada jaksa penuntut umum, ada hakim yang memutuskan perkara,
Ada terdakwa yang buta hukum tak mengerti, maka dia perlu orang yang menasehati dia. Nasihat itu advice. Orang yang menasehati itu, itulah dia para advokat. Atau bahasa lainnya disebut dengan lawyer. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustasyar. Mustasyar diambil dari kata syura. Syura diambil dari kata musyawarah. Maka kata Nabi, ma khaba man istasyara, tak sia-sia orang yang mau bermusyawarah minta pendapat orang yang mengerti hukum, wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang mau beristikharah. Saya insya Allah diberikan Allah kesempatan untuk belajar fikih Islam, hukum Islam, Islamic law. Tapi dalam masalah hukum konvensional saya buta, saya tak paham. Maka ketika saya terjerat dalam suatu perkara, bahwa itu ceramah saya 6 tahun yang lalu di dalam masjid, pengajian subuh, bukan pula itu intisari ceramahnya, itu hanya menjawab pertanyaan orang. Lalu kemudian ketika diviralkan, saya tak dapat membela diri. Siapa yang membela saya? Berkumpullah pengacara-pengacara, tiba-tiba saja tak diundang, tak diajak, tak diminta, membubuhkan tanda tangan 70 orang pengacara muslim dari Sabang sampai Merauke siap untuk membela Ustaz Abu Somad. Takbir! Allahu Akbar! Coba perang aja. Begitu saya sampai di Jakarta, disodorkan kertas, Ustaz Somad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustaz, selengkap dengan segala pasal-pasalnya, bahwa Ustaz berbicaranya di dalam masjid, tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar, bahwa Ustaz bukan inti pembicaraan, judul tema besarnya bukan masalah itu, tapi Ustaz menjawab pertanyaan, maka Ustaz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya. Disangka mereka ini saya haru menengok itu. Yang saya pikirkan cemana membayar 70 pengacara. Saya pikir kacau juga ini. Rupanya ditengok mereka saya menangis. Datang pemimpin-pemimpin pengacara yang hebat-hebat itu, yang terkenal itu, duduk mereka. Kami dari forum komunikasi advokat ini, kami dari ini, kami dari ini. Apa kata mereka? Saya bisikkan. Kami ini Pak Ustaz Somad sudah lillah siap mati kami semua. Oh semangatlah saya siap mati. Jadi maksud cerita saya ini dari awal ini adalah bagaimana kita profesional di bidang ini. Karena orang kalau tidak dia jalani ini dengan kesiapan mental, dia bimbang-bimbang, ragu dia melangkah, ragu dia bekerja, cemas-cemas dalam hatinya. Dalam perjalanan dari rumah mau ke kantor, mau ke sidang, mau ke pengadilan, mau ke perkara, betul tak yang buat? Kira-kira dapat pahala atau tidak? Jangan-jangan aku ini masuk neraka. Jangan-jangan, apalagi kalau ditontonnya, ada dulu film saya tonton tentang pengacara yang setiap perkara menang terus, menang terus, menang terus. Rupanya dia ditolong setan. Bintangnya Al Pacino. Bapak Ibu mungkin ingat itu film. Setiap perkara dia menang terus. Bahkan orang-orang yang salah pun bisa dibenarkan. Orang-orang yang menganiaya pun bisa dimenangkan. Maka sesungguhnya dia sedang ditolong oleh kekuatan. Rupanya dia berkawan dengan setan. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Salat tak pernah, puasa tak pernah, pengajian tak pernah, kerjanya jahat, membela orang yang salah, tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapat ikan-ikan dua, kalau tak ikan paus kan hiu. Maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum, kuulur untuk mereka. Kasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini 3. Min haitsu la ya'lamun, dia tak sadar. Disangkanya dia sedang dapat nikmat, sesungguhnya dia sedang dapat laknat berbaju nikmat. Puncak dari kepuasan adalah ketika kita bisa membela orang yang tak mampu, ketika kita bisa membela orang yang lemah, ketika kita bisa menaikkan orang yang di bawah naik ke atas, dan orang yang hebat mulia karena kejahatan bisa kita tunjukkan kebatilannya. Di situ ada kepuasan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Kebetulan kita diperankan Allah dengan peran masing-masing. Ditengok Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum lagi dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum, masih dalam bentuk roh menurut ilmu Allah.
menurut kudrat iradat Allah, ditengok Allah Ta'ala. Oh, ini cocoknya di pengacara, ini cocoknya ustaz, ini cocoknya tukang ojek. Jangan sepele kan, dia memang tukang ojek, tapi semua ojek di Medan ini dia bosnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Ini peran kita ini masing-masing diberikan Allah SWT. Yakinlah bahwa ini suratan kita dari kecil memang. Bapak dulu teringat saya gimana ceritanya Bapak ini bisa jadi pengacara. Saya Pak Ustadz dulu memang dari kecil memang udah bawaan. Kami dulu kalau cabut sama kawan tuh makan 3 bayar 1. Saya belanya Pak Ustadz. Tapi dulu Pak Ustadz, setelah saya hijrah ini insya Allah beralih saya Pak Ustadz. Tangan ini dulu pernah membunuh orang yang paling baik, paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kutusukkan tombak ke tengkuknya, kugoyang-goyang sampai keluar dari selangkangannya. Mohon maaf, itu pengakuan Wahsy berkulit hitam yang membunuh Hamzah. Tapi setelah dia hijrah masuk Islam bersyahadat, tangan ini juga pernah kubalaskan membunuh orang paling jahat, nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Dulu sebelum kau hijrah, kau orang yang paling lantang berbicara, kau yang orang paling menentang. Tapi setelah kau hijrah, kau juga orang paling lantang bicara untuk menyuarakan kebenaran. Itu makna hijrah. Ini banyak orang berpemahaman hijrah ini. Dulu sebelum hijrah, lantang bersuara, menggelegar. Kalau sidang suara dia yang paling hebat. Begitu udah hijrah, macam ayam kena minyak lampu. Kau kenapa tak macam dulu? Dulu kau bukan main lagi semangat. Aku udah tinggal di surga, aku udah mau mati aja nih. Tak betul. Suara tetap lantang, tetap menggelegar. Cuman bedanya kalau dulu ikut pada kebatilan, setelah hijrah maka dia diihqaqil haq, untuk menunjukkan yang hak itu adalah benar. Makanya doa kita selalu Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan padaku yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, tunjukkan di mataku bahwa yang batil itu adalah salah, warzuqna istinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Poin yang pertama, hijrah, taubat bukan berarti meninggalkan ini. Dokter tobat bukan berarti meninggalkan kedokteran. Pengacara tobat bukan berarti meninggalkan hukum. Lawyer, advokat, hakim tobat bukan berarti meninggalkan martil ini lalu martil itu dirubah jadi tukang. Bukan, dia tetap dengan posisi itu, tapi berubah arahnya. Sebagaimana berubah arah kiblat yang dulunya ke Baitul Maqdis, berubah 180 derajat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-hijrah. Siapa itu yang hijrah ya Rasulullah? Man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini gerakan revolusi dalam diri, revolusi jiwa kita. Karena kita ini terus saja berputar terus. Sidang berperkara, sidang duit berperkara, godaan-godaan terus sampai lupa di mana titik balik. Kita mesti berhenti sejenak. Diawali dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad, kepikir aku ini mau kemana? Sampai kapan aku di sini begini? Sampai kapan aku akan melakukan perbuatan ini? Maka berhenti merenung sejenak, lalu kemudian memulai langkah baru. Maka kita sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan semata. Saya singgah di Medan, dari Pekanbaru singgah ke Medan. Nanti hari Kamis kami lanjutkan ke Bukit Tinggi. Habis Bukit Tinggi singgah kami lanjutkan ke Palembang. Dari Palembang kami lanjutkan lagi ke Jambi. Dari Jambi balik lagi kami ke Pekanbaru. Begitu juga dengan hidup kita ini. Ini adalah persinggahan sementara. Kebetulan singgah menjadi hakim, kebetulan singgah menjadi jaksa, kebetulan singgah menjadi pengacara, kebetulan singgah menjadi ulama, kebetulan singgah menjadi orang kaya. Tapi ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah nanti tempat yang paling indah. Hanya caranya macam-macam. Siapa di antara kita yang masuk surga duluan? Apakah ustaz atau pengacara? Tak ada yang tahu. Semuanya akan dilihat keikhlasannya. Ada orang yang tak pernah ceramah, tak pernah khutbah, tak pernah pengajian, tak pernah seminar, tak pernah lokakarya. Dia hanya sidang ke sidang, sidang ke sidang. Tapi rupanya dia sedang menolong orang susah, menolong fakir miskin, menolong orang teraniaya. Seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang membesarkan
tiba-tiba tak ada duitnya, dijualnya kayu anak yang sebesar 2 jari saja, dan kemudian dituntut di pengadilan. Datang seorang pengacara membelanya. Maka sesungguhnya kalau dilihat secara hukum ini tidak adil, tapi puncak keadilan adalah ketidakadilan. Oleh sebab itu gelambang daripada hukum itu adalah orang yang tertutup matanya. Kenapa? Karena mata tak pilih kasih. Karena mata hukum tidak memilah dan memilih di mana letak keadilan, disitulah ada kebenaran. Makanya ketika datang seorang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah binti apa? Fatimah binti Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah binti Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Kepala suku mencuri. Dalam Islam sudah jelas hukumnya. As-sariqu, pencuri laki-laki. Was-sariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Kata Nabi, potong tangan, tak ada cerita. Tapi ini kepala suku ya Rasulullah. Dikirimlah orang yang paling dicintai, disayangi Rasulullah SAW, anak angkat dari anak Nabi. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa, the lion. Lalu kemudian datanglah Usamah mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada perempuan mencuri, tapi dia anak orang kaya, dia anak kepala suku, anak orang pembesar, anak pejabat, anak orang hebat. Bisa tak kalau diringankan hukumannya, jangan potong tangan? Dari rupanya Markus ini udah ada juga. Lobi-lobi ke Nabi, bisa tidak? Merah wajah Nabi, marah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum. Inilah sebabnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi hadda. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, ditegakkan kepastian hukum. Wa idza saraqa fihi mul syarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, anak orang kaya, anak pejabat, taroku, mereka biarkan. Inilah yang menyebabkan dunia ini hancur gara-gara perbuatan seperti ini. Wallahi demi Allah, kata Nabi, wallahi demi Allah, lau sarafat Fatimah binti Muhammad, kebetulan sama nama anak yang mencuri itu dengan nama anak Nabi. Seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah kepastian hukum yang diajarkan Nabi SAW. Hukum tak pilih kasih. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wal farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka dari tanah akan kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu prinsip itulah yang ditanamkan dalam diri setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Supaya ingat kita pada mati. Nafsu ini kalau diperturutkan mau ini, mau ini, mau ini. Sampai kata Nabi SAW, "Laukana li bani Adam wadiyat min turab." Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, seandainya manusia itu laukana li bani Adam wadiyat min zahab, seandainya manusia itu punya lembah dari emas, la tamanna ayakunalah wadiyan akhar. Dia akan minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kita sekarang sampai pada masa masyarakat konsumtif. Mazhabnya konsumerisme, akidahnya wujudiyah, wujud, yang wujud itu yang ada, yang tak ada wujud tak ada. Surga tak ada wujud, berarti tak ada. Malaikat kiraman katibin tak ada wujud, berarti tak ada. Neraka tak ada wujud, berarti tak ada. Sampai pada puncaknya Allah tak wujud. Mana Tuhan itu? Na'udzubillah. Ini yang disebut dengan wujudiyah. Wujud itu bahasa orang sekarang materi. Orang yang meyakini hanya yang ada saja disebut dengan materialisme. Matre, ada yang wujud, rumah wujud, mobil wujud, cincin wujud, gelang wujud. Mungkin bapaknya tak seberapa, tapi yang bergelang yang bercincin itu. Ini bang, aku kemarin undangan gelangnya hampir sebesar rantai sepeda. Masa abang susah ini kelingking juga lagi? 2 gram dulu akad nikah 80 tahun yang lalu. Bangkitlah semangat. Karena ada perkara-perkaranya. Bang main kan dulu pasal-pasal itu kenapa? Maka sebab itu maka
luar biasa. Oleh sebab itu ibu-ibu hadir pengajian, bapak-bapak hadir, ini semua adalah, kalau tadi disebutkan ada kejujuran, ada kebaikan, ada integritas, mustahil. Ini hanya kata-kata yang keluar lipstik dari tepi bibir, dari ujung lidah saja. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, kalau tidak ingat mati. Saya dalam sebulan itu paling tidak sekali menengok orang mati sakratul maut, ikut menengok orang sakit. Saya dalam dunia ustaz. Ustaz itu setannya ada juga, cuma tak banyak-banyak kali. Tetap saya bagaimana mengingat mati ini, langsung datang ke kubur, menengok liang lahat untuk ingat hai Abdul Somad bahwa kau akan mati. Oleh sebab itu bapak-bapak pengacara, ibu-ibu pengacara tentu lebih banyak lagi. Kalau bisa tiap-tiap hari. Kalau bisa syukur yang rumahnya dekat kuburan. Saya ini Pak Ustaz rumah dekat kuburan. Sekali pulang ke rumah 2 kali lewat kubur. Mau pergi lewat, mau balik lewat. Nah, itu bagus sekali. Saya dulu sempat saya buat gambar di handphone itu gambar kubur. Ketua masjid meninggal, sampai saya ke tempat penguburan sunyi. Saya tanya bapak tukang gali kubur, Pak, bapak udah lama kerja sini? Sudah Pak Ustaz. Kenapa diukur pakai bambu? Jadi rupanya orang menggali kubur ini tidak pakai meteran. Kita tengok pakai bambu. Kenapa pakai bambu tak pakai meteran? Banyak yang ukurannya berubah Pak Ustaz. Diukur 1 meter 50, 1 meter 60, pas nanti jenazah datang, rupanya mengecil lubang itu, disalahkan tukang gali. Maka kalau pakai bambu tak mungkin salah. Nampak mengecil, tak sabar tanah itu ingin menjepit. Hati-hati nih yang masalah-masalah tanah. Oleh sebab itu maka di situ baru saya tahu, oh jadi pengalaman bapak selama ini memang nampak berkurang Pak Ustaz. Mendengar mana jenazahnya? Ustaz Somad terlalu cepat datang, jenazah belum datang. Nah itu sempat saya berdialog sama dia, saya keluarkan handphone, saya foto lah liang lahat itu. Saya foto liang lahat, saya simpan ke handphone. Maka setiap menengok handphone itu ingat mati. Ingat mati. Nah ini bagus juga, tapi sekarang sudah saya robahkan. Asalnya itu malam, jam 2 malam pulang pengajian sendirian. Saya kalau dalam kota sendirian. Masuk telepon, saya buka, datang pula takut saya sendirian. Nah oleh sebab itu maka bagus ini ingat-ingat mati ini. Karena kata Nabi SAW ada nasihat yang tak berbunyi. Kalau dalam acara silaturahim, forum komunikasi advokat Kota Medan, mungkin setahun sekali, mungkin hari-hari besar saja, mungkin pas halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, lalu kemudian pas acara-acara maulid Nabi Islam ya. Tapi kalau nasihat kematian ini, inilah rem dia. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Bahwa sekarang kata orang ada hakim yang curang, ada jaksa yang jahat, ada yang korup. Ada jamaah itu yang bercerita, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, kami ini berperkara dalam masalah narkoba. Terus kami cari siapa hakimnya. Kami cari hakimnya siapa, datang kami ke rumahnya. Pak, begini begono, begini begono, begini begono ini. Kata hakim, tidak, saya tak mau mengasih anak bini saya makan haram. Bawa dia pulang. Akhirnya kami tengok dia tak mau duit, kami cari apa hobi anaknya. Anaknya rupanya suka kucing. Kucing Angora yang pesek, makin pesek makin mahal kucing. Kami bawakan anak kucing untuk anak dia. Pak, kalau bapak tak mau duit ini kayak bawakan kucing. Tidak, aku masih punya duit untuk kucing. Jadi sampai hari ini yang punya integritas itu masih ada. Orang-orang yang jujur yang amanah itu masih ada. Tapi memang dia tak banyak. Mereka ini macam ya perlu dibudidayakan lah. Macam dinosaurus dia. Nah, juga hampir-hampir punah. Tapi Allah berjanji apa kata Allah? Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan integritas, kejujuran, ketakwaan, kebaikan ini, ditinggalkannya, fasawfa yatillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok orang. Yuhibbunahu wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka tolong agama Allah. Mereka tolong hamba-hamba Allah yang lemah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada orang yang mengejek. Laumata laim dalam Al-Qur'an disebut mengejek. Kalau orang sekarang membuli. Lebih kerennya lagi haters. Maka mereka tak pernah takut sedikit pun kepada bully-bully, haters dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan mereka dalam hidup ini adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saya yakin dan percaya godaan bapak, godaan ibu tak sama macam godaan saya. Godaan saya tak begitu banyak. Paling-paling pas dekat-dekat pilkada aja.
Tapi doa godaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang nih banyak godaan ke saya. Baru pagi tadi masuk WhatsApp. Bisa tak Ustaz jalan ini? Saya bilang, yang dulu-dulu tuh CRV saya tolak, Fortuner saya tolak. Kalian mau ngasih apa? Jadi saya pasang harga tinggi duluan. Hujan dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang integritas, bicara tentang keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Sengaja dijauhkan Allah antara lambung dengan otak. Otak di sini, lambung di sini. Karena banyak orang sekarang otak sama lambung itu satu. Macam otak udang. Kalau bercakap sama dia 5 menit, menit pertama itu ada yang agak lambung, agak jauh sedikit dari otak. Habis itu bersatu lagi. Sengaja dijauhkan Allah, di sini satu, di sini satu, 3 jengkal jaraknya supaya jangan sampai pikiran kita ini lambung. Malam tadi kami sedang duduk-duduk sama seorang profesor. Profesor ini ada kelebihannya nih Ustaz. Apa kelebihannya? Siapapun yang berobat sama dia, terserah, berobatlah terserah. Apa obat gula darah diabetes mellitus itu Pak Profesor? Mudah aja Pak Ustaz. Apa obatnya? Jangan makan nasi. Pagi-pagi pulang potang praselingan, banting tulang, cari duit untuk beli beras. Beras di tanah jadi nasi. Kata profesor, di nasi gula tak boleh dimakan. Manusia ini kan aneh. Manusia ini makhluk yang unik. Bolak-balik cari duit. Setelah duit dapat, diserahkan pula ke rumah sakit di Malaka. Bulat duit itu dapat, tak sempat dinikmati, tak sempat dimakan pun tidak. Berdirilah saudara kita yang mencari makanan halal di rumah makan untuk melayani orang-orang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang yang banyak duit ini. Bapak silakan makan, pesanan saya belum datang. Sudah semua Pak, gulanya sudah, rendangnya sudah, satenya sudah. Ada satu yang belum. Apa Pak? Rebus kentang tak pakai garam. Betapa kita tak dapat menikmati apa yang kita cari. Betapa kita punya duit, sesungguhnya duit itu hanya singgah saja di nomor rekening kita. Sempat dia singgah sebentar, habis itu keluar lagi, kita transfer ke sana. Ke kawan-kawan kita juga, ke sahabat kita juga yang profesinya lain. Kalau ini profesi advokat, yang di sini pula profesi dokter spesialis. Markelnya kecil aja. Pukulnya lutut 2 kali, 5 juta. Senternya kecil aja. Suruhnya buka mulut, 5 juta. Sampai takut bapak tuh menutup. Karena bukanya dulu, tutupnya berapa katanya? Oleh sebab itu, duit yang halal itu juga lah yang akan mengarahkan hati kita untuk berwakaf, beli tanah, bangun masjid. Masjid apa namanya di sana tuh? Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa namanya di sana tuh? Masjid At-Taqwa. Tapi itu agak aneh tuh tengok masjidnya. Masjid apa tuh? Masjid Al-Advokat. Kumpul advokat-advokat ini, dikumpulkannya duit, serahkannya, dibuat mereka masjid. Aku Pak Ustaz kalau membangun satu masjid tak sanggup Pak Ustaz, maka kami keroyokan, rombongan pembebasan tanah 1 meter 500.000. Kami kroyok dapat 1 hektar Pak Ustaz. Kenapa 1 hektar? Karena di samping masjid nanti mesti ada MDA-nya, ada SDIT Qurannya. Lalu kemudian kami cari alumni pesantren Mustafawiyah Darul Arafah, pondok pesantren Gontor Tebu Irang menjadi gurunya. Lalu kemudian pula kami didik mereka bagaimana melatih mereka nanti menjadi pengacara-pengacara yang membela orang lemah, bagaimana bicara, bagaimana mereka memilih kata, bagaimana mereka kuat menghafal. Maka ini semua cita-cita kami Pak Ustadz. Kita mesti punya cita-cita bersama dari sekarang. Karena kalau hanya sekedar datang, duduk, ngobrol-ngobrol, foto-foto, minum-minum, apalagi minumnya kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Oleh sebab itu maka ini semua penting. Ada visi misi cita-cita ke depan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Pak Ustaz ini ada duit Pak Ustaz. Terus ragu aku duit ini. Dibilang putih kali tidak, dibilang hitam kali tidak. Agak abu-abu lah Pak Ustaz. Serahkan. Mau Pak Ustaz? Jangan, aku tak mau yang abu-abu. Nah ini kita serahkan untuk masalah kepentingan banyak. Orang banyak akan menikmatinya. Mati kita, itulah yang akan menerangi kubur, itulah yang akan menolong di alam barzah. Karena kalau diperturutkan dunia ini tak bertepi, macam minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin ingin, puncak.
Tak sampai kita pada puncak kenikmatan. Nikmat yang paling nikmat adalah ketika menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya di mana-mana kalau ceramah apa kata protokol? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad LCMA. Asal naik saya ke atas, mohon maaf jamaah, saya klarifikasi, saya belum doktor. Itu hanya doa saja dari protokol. Dalam hati saya, nanti kalau aku udah dokter, aku buat kartu nama ini sepanjang perangko, sepanjang amplop. Tapi ternyata tidak juga. 24 Desember 2019 dapat saya doktor dari Sudan. Setelah 3 tahun proses perjalanan. Habis itu diundang saya ke Universitas Islam Brunei Darussalam, Universitas Islam Sultan Syarif Ali, diberikan visiting profesor. Habis itu ditulislah nama. Sampai sekarang tak punya kartu nama. Disinilah baru nama saya disebutkan sepanjang selengkap-lengkapnya. Datuk Seri Ulama Setia Negara Kiai Jagal Mangkudilaga, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tinggal satu aja yang belum disebut, almarhum. Panjang-panjang umur ceramah, baru di komunikasi, forum komunikasi advokat nih. Memang betul loh, advokat itu detail dia, setiap kata diingat. Karena dia memang kalau salah sedikit langsung kena kan? Nampaknya. Oleh sebab itu maka ketelitian, kedetilan, ketajaman analisa, kehebatan menghafal, kecakapan untuk menyampaikannya, itu adalah bakat yang tak dimiliki orang lain. Pengacara dengan ustaz itu beda-beda tipis saja. Bedanya kalau pengacara itu dia bicara di depan hakim, bicara di depan terdakwa, bicara di depan jaksa, bisa didudukkannya semua. Dia hebat, berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, berhadapan dengan preman, kena teror, macam-macam. Saya berhadapan dengan pengacara-pengacara di daerah minoritas. Luar biasa perjuangan mereka. Apa kata mereka waktu saya datang? Kami ini semangat karena Ustadz Somad. Kami tengok Ustadz semangat, kami pun bersemangat. Dalam hati saya, aku pun semangat karena kalian pula semangat. Jadi pada hakikatnya kita adalah saling menyemangati, saling bersama, berjamaah, itulah datang kekuatan kita. Alaikum bil jamaah. Malam ini orang semua akan tahu di mana Ustadz Somad itu ceramah. Ustadz Somad ceramah bersama forum komunikasi advokat Kota Medan. Besok di-share beritanya. Apa kata haters yang kalian ganggu, ngeri sedap beritanya. Baru tahu deh. Bagus juga sering-sering. Lama saya ceramah ke Medan ini, baru kali ini diundang advokat. Mungkin kalau dari dulu tak banyak kali apa itu. Perlu kita sering-sering dekat pengacara nih, biar jangan apa kali hatersnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa jangan tinggalkan ini, karena kalau kau tinggalkan belum tentu ada orang yang lebih baik daripada kau. Kalau kau tinggalkan tempat ini, apakah kau yakin ada orang lebih baik, lebih suci, lebih berintegritas, lebih jujur, lebih baik daripada kau? Belum tentu. Maka kau tetap duduk di sana, kau berusaha untuk takut kepada Allah, karena bakat itu tak semua orang memilikinya. Tapi hidup ini harus ada remnya. Sering-sering masuk ke ruang ICU, tengok orang sakit di ruang ICU, itulah kau baru bersyukur. Selama ini kalau kau bicara lantang, hakim jelas mendengar kata-katamu. Terdakwa yang tersudut bisa bangkit semangatnya karena kau bela, karena kau mengerti hukumnya. Jaksa yang menuntut bisa sadar bahwa sebenarnya ada tuntutan yang keliru karena kau meluruskannya. Maka ini adalah amal. Jadi jangan anggap amal soleh. Banyak orang menganggap amal soleh itu baca yasin, tahlil. Kalau cuma baca yasin, tahlil, siapapun bisa. Hebat kali bupati kami ini Pak Ustaz. Apa hebatnya? Hari Jumat dia sholat Jumat Pak Ustaz. Apa pula amal bupati sholat Jumat? Hebat kali bupati kami ini Pak Ustaz, wali kota kami ini, gubernur kami ini Pak Ustaz. Apa amalnya? Dia puasa Senin Kamisnya tak tinggal Pak Ustaz. Emak-emak pun bisa begitu. Yang dimaksud amal hebat itu adalah suatu perbuatan yang tak bisa dilakukan orang lain, tapi bisa dilakukannya karena jabatannya. Itu baru amal luar biasa. Baca yasin, sholat Jumat. Kemarin dia bisa pula jadi khotib Pak Ustaz. Khotib tak usah dia, serahkan aja sama Ustaz. Kalau dia mau berbuat dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan popularitasnya,
Maka pengacara cukup dengan ilmunya, dengan keahliannya, dia bela orang tak mampu, maka disitulah kelebihan, diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Siapa yang membela dia? Maka tak bisa sendirian. Alaikum bil jamaah, berjamaah. Dan ternyata acara ini tidak hanya forum komunikasi advokat, tapi bekerja sama. Forum komunikasi advokat. Cobalah tengok timbangannya itu. Adil. Ini bukan timbangan pasar. Kalau timbangan pasar pasti dia miring sebelah. Timbangan pasar pasti miring sebelah, karena ada yang ditimbang, ada yang menimbang, ada neraca, ada alatnya. Tapi ini adalah timbangan keadilan yang sama rata. Lalu kemudian pula disupport oleh Khazanah Santri Indonesia. Ada pula Trapel Adliyah Amanah Utama. Ada pula Kopi Kapten. Ada pula Kopi Telat Nikah. Dan disampaikan tadi, yang udah nikah jangan nikah sekali lagi. Mungkin itu pesan dari ibu-ibu. Ibu-ibu ini nama jamaahnya M3. M3 itu artinya mak-mak milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah di antara kita ini nanti yang paling banyak amalnya di hadapan Allah? Tak ada yang tahu. Ada orang yang amalnya nampaknya banyak, ceramahnya banyak, hebat, populer, ternyata di hadapan Allah diambil debu macam tepung dihembuskan. Habaan mansura, macam debu dihembus angin. Datanglah Abdul Somad bertanya kepada Allah, ya Allah, mana amal ceramahku dulu ya Allah? Sudah habis, diambil oleh subscriber, viewer dan follower. Habis. Kam min mas'urin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer, terkenal di bumi, tapi tak dikenal oleh malaikat di langit. Tapi ada orang yang tak dikenal sebagai ustaz, dia tidak khatib Jumat, dia tidak menjadi imam, dia dianggap orang biasa saja, penampilannya mungkin dianggap sebagai preman, dia hanya masuk keluar masuk pengadilan, tapi rupanya amal dia penuh keikhlasan, menolong hamba-hamba Allah yang teraniaya, melaksanakan pesan Nabi. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudaramu yang menzolimi atau yang dizolimi. Sahabat bingung, kalau menolong orang yang dizolimi kami bisa, tapi menolong orang yang menzolimi macam mana menolong dia? Kata Nabi, angkat tangannya. Ada orang punya kekuasaan, ada orang punya jabatan, menzolimi orang lain, dia angkat tangannya. Itulah yang dimaksud Nabi dakwah dengan tangan itu. Man ra'a minkum munkara, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Saya dengan hati aja lah Pak Ustaz. Tak bisa, karena kau punya jabatan, kau punya SK, kau punya tempat praktek, kau punya kenalan-kenalan, kau punya link. Maka manfaatkan ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasang target-target. Kami komunitas ini akan membuatkan santunan anak yatim fakir miskin. Kami komunitas ini akan membangun masjid. Untuk tahun 2021 pembebasan tanah dulu. Tahun 2022 kita akan buatkan SDIT, SMPIT, SMAIT. Tahun 2023 target terus berjalan. Masalah kepengurusan berganti hari, berganti musim berubah, tapi program-program tetap jalan. Itulah yang akan kekal abadi. Lain daripada itu akan tinggal. Pergi pagi pulang petang, buat rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, duit yang banyak tinggal, harta berlimpah tinggal, kawan-kawan sahabat handai tolan tinggal. Yang kekal abadi bersama di alam barzah yarji usnani, yang dua ini pulang ke rumah. Komunitas advokat semuanya pulang ke rumah. Yang tetap menemani di dalam hanya satu saja, wa yabqa wahidun, tinggal satu. Apa itu? Wa amaluhu, amalnya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu masih lagi berada dalam silaturahim yang baik, tetap kita jaga silaturahim. Jadi yang tepat itu sebetulnya silaturahim. Adapun di sini ditulis silaturahmi, mungkin yang membuat baleho ini anggota HMI. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim.
Tapi tak salah juga kalau mau dibuat silaturahmi mungkin bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arabnya silaturahim. Dengan bersilaturahim ini panjang umur. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersilaturahim? Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Puasa sunan rajin, banyak berinfak, berwakaf, bersedekah, tapi memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Membangun pribadi advokat yang bertakwa. Takwa, ta itu tawaduk, takwa, iya. 4 huruf kata Imam Al-Qusairi. Yang pertama itu ta, tawaduk, rendah hati. Tapi tawaduknya pengacara bukan menunduk. Tawaduknya pengacara dia mesti lantang, matanya mesti tajam. Tawaduknya pengacara suaranya mesti menggelegar. Saya tak mau selesai acara ini besok semua pengacara terlalu Bapak Hakim, habislah. Zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, pergilah Sayyidah Aisyah ke pasar. Dan kemudian ada di depan tepi pasar itu orang yang pakaiannya kumuh, gayanya mau mati. Ditanya Aisyah lah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Man hadzal rajul?" Siapa orang ini? Dijawab orang di pasar itu, "Azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Inilah orang yang paling zuhud di antara kami. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Umar azhadan nas. Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Umar bin Khattab orang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul pukulannya keras. Itu orang zuhud, itu orang tawadhu. Jadi jangan bayangkan tawadhu itu justru di depan orang-orang yang sombong, depan orang-orang angkuh, justru kita boleh angkuh. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, shadaqah. Nah, jadi dalam berperkara itu kalau ada orang yang petantang-petenteng, sombong pula kita. Kalau ada orang yang gayanya setengah betul, kasih dia 2 kali. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, shadaqah. Bukan hadis Nabi. Ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Arti apa? Tepatkan pada tempatnya. Maka saya tengok penampilan pengacara itu luar biasa. Saya tengok sepatu-sepatu pengacara itu pleset lalat di situ. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang-orang ya. Kalau dia berhadapan dengan orang kaya, jangan sampai mental dia down. Kalau nampak orang kaya itu pakai cincin 3, pakai 4. Kalau ditengok orang kaya itu pakai jam emas, pakai pula jam warnanya jam emas, jangan emas. Kau pikir kau aja yang bisa, aku lebih bisa lagi. Kalau nampak dia lari 120, gas 140. Tapi remingannya juga. Kelewatan kan? Oleh sebab itu mana tawadhu? Kapan kita tawadhu, rendah hati, rendah diri, suara pelan? Ketika berhadapan dengan orang miskin, dengan orang susah, di hadapan Allah, rendahkanlah diri. Ini kadang banyak orang nih kalau di depan orang miskin, ada yang petantang-petenteng. Di depan pejabat, depan tentara, depan polisi, depan orang punya kuasa, amun diri kecil. Itu bukan tawadhu. Tawadhu itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang pertama takwa itu adalah tawadhu. Yang kedua qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Cukup. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai. Cuman itu. Sebelum ke sini kami makan. Habis itu pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, cukup. Ini ada orang sampai berdiri sampai 50 juta. Sepatu 10. Tegores sedikit menangis. Celana 7, baju apa biasa aja. Kau menjadi orang kaya bukan karena bajumu harga 5 juta, tapi kau beli baju 50.000 yang 4.950 kau serahkan ke fakir miskin anak yatim. Itulah baru kau kaya. Kau kaya bukan dengan mobilmu yang mewah yang mahal. Kau kaya adalah dengan kesederhanaanmu, tapi bisa kau berikan. Makan paling banyak orang nambung 2 kali. Tadi kan makan, Mas, tambung 2 kali. Tak ada orang sampai 3 kali tambung. Kalau ada tambung sampai 3 kali perlu diperiksa ususnya berapa meter panjangnya. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Yang kedua pakaian. Pakaian paling banyak. Saya karena malam, saya pakai baju tebal. Paling banyak 2 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar. Paling banyak 3 lapis yang pakai jaket. Kalau sampai ada 4 lapis itu bukan kaya, demam. Sakit.
Oleh sebab itu hidup ini kalau cuma makan pakai, kita udah selesai dengan itu. Kita tak lagi berpikir mau rumah sebesar lapangan sepak bola, mau mobil mewah, selesai. Kita sudah selesai dengan itu. Makan sudah, pakaian sudah, qanaah. Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kau akan amat sangat berkecukupan. Jadi kalaupun para lawyer, pengacara ini sibuk mencari perkara, sibuk. Orang jangan menjauhi perkara, dia mencari perkara. Kalaupun dia sibuk, maka sesungguhnya ada target-target yang ingin dia capai. Ada target-target akhirat oriented, tujuan yang mau dia pasang. Wara, menjauhkan diri dari yang syubhat, abu-abu. Ustaz Somad, itu pernah kami bawakan duit 1 koper Pak Ustaz. Terus kami bukakan, kami tunjukkan. Apa kata dia? Aku tak mau mengasihi anak biniku makan haram. Tutup, bawa balik. Terus gimana Pak? Transfer aja. Tentu dengan cara yang santun. Kadang kalau kita ini menolak, perbuatan kita baik, tapi hati orang sakit. Nah, oleh sebab itu caranya santun. Berapa banyak perbuatan yang baik, tapi kalau udah menyinggung perasaan orang. Pernah Ustaz mengalami seperti itu ya. Masa iya ceramah cuma 25 menit dikasihnya duit sampai saya banyak ini. Ini pasti ada sesuatu ini. Kalau tak ada berada takkan tempuah sarang rendah. Tempuah sarangnya di atas pokok kelapa. Padi turun dia ke bawah. Musim padi ini 5 tahun sekali biasanya. Ini ada apa ini? Tapi tidak pula saya katakan saya menjaga integritas, bawa ini ke neraka jahanam. Tidak. Alhamdulillah Pak, duitnya sudah sampai. Tapi saya minta staf Bapak untuk menyerahkan ini ke panti asuhan. Mohon izin ya Pak, fotonya saya share. Maka bisa kita berkata tidak. Kenapa? Karena pancing itu tak sempat terselang kita. Susah kita bicara kalau mulut berisi air. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Nanti kalau kedengaran saya agak begitu bercakap, berarti udah dapat. Ini berarti belum dapat lagi. Oleh sebab itu integritas ini. Ustaz boleh kayak foto KTP-nya? Boleh KTP. Alhamdulillah. Untuk apa nih Pak? Ada nanti mau kirim insya Allah. Alhamdulillah. Ini udah di jalan Pak Ustaz. Gimana? Bisa diterima? Tolong kirimkan gambarnya. Wah, inilah yang lama diingin-inginkan. Minta perlu digas. Baru niat aja udah langsung kencang. Saking kan hebatnya. Gimana Pak Ustaz? Insya Allah. Tapi nanti kalau sudah sampai di rumah saya serahkan ke panti asuhan, boleh ya Pak? Oh enggak, saya ngasih Ustaz. Tapi saya tak bisa, rumah saya kecil, gerasi tak banyak. Nanti kena panas diambil pencuri, perampok. Saya tak ada pengawal, tak ada security. Saya bukan pejabat. Jadi saya serahkan di ke panti asuhan. Ada. Jadi gimana? Kalau gitu saya ambil balik. Katanya, tak apa-apa. Artinya apa? Caranya lembut. Lebih baik lembut mengena daripada keras tak kena. Apa hubungannya keras tak kena? Yang lebih bagus memang keras kena, macam Mike Tyson. Tapi kita kan tak sampai macam itu. Nah, oleh sebab itu maka ini adalah qanaah. Tawadhu sudah. Qanaah sudah. Waraq sudah. Iya, yang paling ujung yakin. Punya keyakinan bahwa anak-anak kita itu sudah dijamin Allah rezekinya. Kan itu yang merusak kita. Kita mungkin makan sudah cukup, pakaian sudah cukup, tapi anak kita sebelum tidur malam terpikir gimana sekolah anakku nanti. Kalau sekolahnya selesai, di mana pula rumahnya? Bagaimana pula kerjaannya? Bagaimana pula nanti emasnya? Bagaimana pula kami menikahkan dia? Bagaimana pula ketakutan anak kita tak makan? Itulah yang membuat kita menjadi mencari yang haram-haram. Oleh sebab itu mesti ada keyakinan bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada rupanya di antara kita ini yang keluar dari rahim ibu kita membawa pakaian satu setel. Ada yang lahir bawa koper? Tak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum, keluar engkau dari perut ibumu, tapak kakimu 2 jari, panjangmu sejengkal. Itu makanya sering-sering kita nengok akikah. Kalau ada kawan undangan akikah datang. Ini banyak orang tak mau datang. Kau datang lagi ke anakku yang tak bisa aku nengok kambing. Baru mendengar kambing itu naik dari tinggi. Datang untuk melihat diri kita dulu. Bahwa sekarang kita jadi pengacara terkenal, kita menjadi populer, menangani perkara-perkara besar. Begitu juga dengan anak-anak kita ini.
rezekinya dijamin Allah. Kita didik saja mereka agama, masuk sekolah tafsir Quran, masuk sekolah tahfiz, masuk pesantren. Setelah itu terserah dia mau jadi apa, tengok bakatnya masing-masing. Aku udah jadi pengacara Pak Ustaz, anakku nih mau lebih hebat lagi dari pengacara. Mau jadi apa anak bapak ini? Aku tengok kemana-mana bawa martil, nampaknya masuk fakultas hukum jadi hakim nanti nih Pak Ustaz, hakim konstitusi Pak Ustaz. Terserah bakat dia mau kemana. Saya mau anak saya ke Mesir lah Pak Ustaz. Yang mau ke Mesir ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Nah, kalau gitu bapak aja pergi. Jangan paksa anak-anak kita. Tapi untuk yang dasar ini wajib kita paksa. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Untuk kuliah terserah kau mau kemana. Aku mau ke Amerika ya, tak apa-apa, otak kau Amerika, hati kau tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku mau ke Jepang ya, bagus kau ke Jepang. Dulu Jepang menjajah kita, aku jajah dulu anak-anak gadis Jepang, kau Islam kan Islam. Jangan sampai selop Jepang itu aja kita pakai. Oleh sebab itu maka silakan dia sekolah, dia silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarangnya. Di mana dia? Dia akan balik ke Medan, Sumatera Utara, membangun negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bertakwa dalam memperjuangkan keadilan. Yang kita perjuangkan bukan perut kita, yang kita perjuangkan bukan nama kita, yang kita perjuangkan bukan pribadi kita, yang kita perjuangkan adalah keadilan. Salah satu dari nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Adlu, keadilan. Kalau mau dekat kepada takwa, dulu wa aqrabu littaqwa, bersikap adillah engkau, itu mendekati kepada takwa. Ayat itu pula dibacakan pengacara. Hampir bahan saya habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:30. Di mana-mana saya ceramah selama di Medan ini dikasih orang mimbar. Baru di tempat pengacara dia tak dikasih mimbar. Kita tak bisa minta kan, khawatir kita dikenakan nanti pasal-pasal karet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita mati menghadap Allah. Saya sekarang umur dah 43 tahun. Kalau menurut hitungan Nabi Muhammad 63, lama lagi memang. Tapi kalau ditengok kawan-kawan sekolah dulu, kawan SD udah banyak meninggal, kawan SMP lagi, ditambah lagi Covid, diabetes mellitus, jantung koroner, macam-macam nama penyakit. Maka selalu kita ingat mati, ingat mati. Saya hanya berharap kalaupun ditambah Allah umur ini, hendaknya bertambahlah amal soleh. Kalaupun tak jadi besok pagi hidup mati malam ini, maka mati itu membuat kita berhenti dari buat dosa. Itu aja. Saya kalau mau tidur malam, ya Allah kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, bertambah amalku. Tapi kalau kau matikan aku malam ini, berhenti dosaku. Habis. Tak perlu mulu-mulu. Tapi bukan berarti setelah itu kita tak ada planning. Tetap ada planning ke depan. Saya tak mau gara-gara ini nanti rapat forum komunikasi advokat, Mas Pak Ketua, Pak Ahmad Fadli Roza SH bertanya, gimana anggota semua? Apa planning kita ke depan? Udahlah Pak, kita serahkan yang kepada Allah. Mati aja, bukan gitu. Harus ada planning kita ke depan. Harus ada program-program ke depan. Karena kalau tidak, kita akan mundur. Kita tidak akan pernah maju. Maka imal di dunia, kalau untuk dunia, imal di dunia karena kata isu abada. Kalau untuk dunia, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal di akhiratika karena kata mutu pada. Tapi kalau untuk akhirat, maka bayangkanlah bahwa besok kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang adil. Bapak Ibu juga termasuk orang yang adil, menjadi pengacara, advokat juga adalah lawyer yang adil. Keadilan kita itulah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya yaumul qiyamati di salatin, ada orang yang mati menghadap Allah, salatnya banyak. Wa siyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakat wakaf infak sedekahnya banyak. Wa hajjin, hajinya banyak, wala balik ke Makkah. Tapi ternyata menganiaya orang. Yang sebetulnya orang itu tak berhak dibuatnya menjadi berhak, yang sebetulnya orang itu salah dibuatnya menjadi benar, yang benar menjadi salah. Maka mengantrilah orang ini menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukhidat hasanatuhu, diambil sholatnya dikasihkan ke sini, diambil puasanya diberikan ke sini, diambil sedekahnya diberikan ke sini. Faniyat hasanatuhu, habis amal dia yang banyak tadi. Walam yuqda alaih, sementara yang menuntut dia masih panjang. Apa tak panjang? Sebulan 70 perkara, 70 orang teraniaya, tak semuanya baik betul. Akhirnya dihabiskan. Apa kata malaikat? Habis sudah amalnya ya Allah.
diambil dosa orang-orang yang dia aniaya itu. Ukhilat khatayahum, diambil dosa mereka. Tulihat ilahi, dicampakkan kepada dia. Summa tuliha finnar, masukkan dia dalam neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa, bukan karena tak haji, bukan karena tak berzakat. Masuk neraka karena berbuat zalim dan aniaya. Ittaqu zulma, jangan kau zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Anak kecil tak boleh gelap. Kalau kita punya anak kecil, kata dokter jangan sampai mati lampu. Karena kalau mati lampu, sesak napasnya. Kalau sampai mati lampu, gelap gulita dia menangis. Kalau di dunia mati lampu begitu penderitaan, bagaimana menghadap Allah dalam keadaan mata terpejam, tak dapat melihat, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Komplain dia kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta, padahal dulu mataku bisa melihat terang waktu di dunia? Apa kata Allah? Laqad atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ayat-ayat kami datang tapi kau pura-pura tak tahu. Kau tak mau melihat, kau tak mau pandang, kau tak mau berpikir. Sekarang fakadzalika al-yawma tunsa. Sebagaimana dulu kau melupakan aku, kata Allah, hari ini kau menjadi orang yang terlupakan. Oleh sebab itu mengingatkan ini penting. Paling tidak ada pertemuan kajian, paling tidak ada di sana silaturahim, pertemuan bulanan, pertemuan hari-hari besar, pertemuan silaturahim. Mungkin dalam hal setahun sekali yang lebih besar di hotel atau datang rumah ke rumah. Ini adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu saya cukupkan 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Baru saya nampak rupanya botolnya kecil. Kalau gitu 30 menit dan sudah cukup. Sebagaimana biasa kalau ada pertanyaan saya jawab. Tapi jangan pula pertanyaan tentang hukum konvensional, itu kan tesnya namanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, karena dai itu berarti sudah menarifkan dirinya. Jadi bagaimana pandangan Ustaz jika seorang dai itu menerima yang diberikan oleh orang yang mengundang dia untuk menyampaikan dakwahnya? Itu dia. Terima kasih Ustaz. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah orang yang tidak mengambil upah. Jadi saya dulu pengajian, datang bapak-bapak nanya, pengajiannya di Riau, angkat tangan itu. Ustaz, ada yang mau bertanya? Apa Pak? Dalam surat Yasin kan ada itu. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah Nabi Muhammad yang tak ngambil upah. Dia sebetulnya mau nyindir saya, Ustaz ngambil amplop itu. Bukan bapak itu. Kemudian saya minta, saya cerita dulu. Kemudian saya minta sama tuan rumah itu, ada pena sama kertas. Saya bilang, ada Pak. Saya tulis Pak. Nabi Muhammad SAW perang Badar tahun kedua, mendapat harta rampasan perang namanya ghanimah, la taqillu an 50 alf dinarin zahabin, tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah 2 juta ya. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta, 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu habis. Ada rumah Nabi besar di kota Madinah? Tak ada. Ada kursinya dari emas gelang Aisyah? Tak ada. Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Habis duit itu. Oleh sebab itu yang tak boleh itu adalah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi digaji. Dari mana? Di Baitul Mal. Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman Nabi. Untuk menyembah Allah namanya Baitullah, masjid.
Untuk gaji imam, gaji khatib, gaji guru agama diambil dari baitul mal. Bait rumah, mal harta. Baitul mal itu diambil dari 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ditumpuk di baitul mal untuk menggaji itu. Bisa tak Pak Ustadz kalau kita khotib Jumat sama penceramah di Medan, di Sumatera Utara, tak usah lagi dikasih honor? Bisa. Kalau begitu dibuat satu pintu. Semua orang Islam zakatnya potong atas, diserahkan ke baitul mal. Buat baitul mal Sumatera Utara. Di baitul mal itulah semua digabungkan: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tak ada lagi karena kita tak perang. Lalu digaji secara pokok. Bisa. Yang tak boleh itu kita mematok. Kalau kalian mau mengundang aku, kirim DP, kirim tiket pesawat, mesti duduk ini, itu yang tak boleh. Saya sampai hari ini diundang orang belum pernah lagi minta mesti pesawatnya harus ini, duduknya kursi ini, tak pernah. Oleh sebab itu sebelum saya patok ini undang-undang. Makanya saya buat tuh video pendek. Saya Abdul Somad, dimanapun ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Australia, sampai ke Eropa. Kalau ada orang mengatasnamakan saya, meminta DP, meminta tiket pesawat harus eksekutif, harus itu bukan. Berarti penipu, pembohong. Banyak juga jamaah yang tertipu. Oleh sebab itu, yang tak boleh itu dia patok, dia bandrol, dia bahwa ada orang mengasih, alhamdulillah. Bahwa tak ada orang mengasih, nauzubillah. Kacau. Saya YouTube itu yang baru saya urus sendiri baru setahun ini. Itu totalnya dapat sekitar 400 juta. Duitnya habis semua untuk membeli sembako dibagi tiap bulan ke fakir miskin. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton YouTube pengajian saya, itu sama dengan Bapak Ibu membeli sembako, habis tak saya ambil duitnya. Tanya tim media, transfer langsung ke yayasan, habis dibagikan ke fakir miskin. Oleh sebab itu, subscribe, like, and share. Apa lagi yang perlu? Tak perlu saya rumah besar, tak perlu ada mobil mewah, tak perlu. Pakaian cukup lah. Ini baju dikasih orang. Wallahu a'lam. Baik. Baik, pertanyaan kedua, silakan yang boleh sudah. Kita batasi sampai 5. Ini yang kedua. Nanti kalau ibu 1. Ya, nanti bapak sabar ya Pak. Tolong sabar insyaallah lebar penjelasannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami advokat di sini sangat senang untuk hadir memberikan tausiah. Pertanyaan saya, menghadapi akhir zaman, tentunya kita umat Islam punya banyak PR. Begitu banyak yang membenci kita, begitu banyak musuh yang menyerang kita. Apa Ustaz solusinya bagi umat Islam, khususnya Indonesia, yang merupakan salah satu populasi terbesar Muslim di dunia, yang firqah terlalu banyak, kelompok terlalu banyak, seakan kita terpecah. Sehingga solusinya bagaimana kita bersatu menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tak ada lagi PR karena semuanya belajar online. Tapi kita punya beban yang luar biasa. Maka Islam mengajarkan inja akum fasikun, kalau datang orang membawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Datang orang memfitnah saya macam-macam, saya silaturahim ke kiai-kiai, silaturahim ke kiai fulan, silaturahim. Bahkan tidak hanya silaturahim kepada tokoh-tokoh agama, silaturahim. Dan jamaah itu cerdas. Ketika dituduh saya anti kebinekaan, anti Pancasila, ini kan stigma, melekatkan ini kepada orang supaya orang jangan dengar ceramah itu, soal itu mau buat negara Islam itu anti kebinekaan. Tapi jamaah ini cerdas. Belum sempat saya buat video,
Mereka sendiri yang menyebar video waktu saya menaikkan bendera di kampung suku Terasing Dalam Mama. Waktu bendera dikoyak-koyak, kami yang memasang di dinding. Kami pula mengajarkan anak-anak itu upacara Indonesia tanah airku. 5-6 tahun yang lalu waktu kamu masuk ke dalam daratnya saja 5 jam naik mobil, tinggalkan mobil tepi sungai, naik ke dalam 7 jam, kami pasang bendera. Tak pernah video itu kami simpan. Tadi mana dapat mereka? Mereka edit, mereka sebarkan. Masyarakat kita sudah cerdas. Bahwa ada haters, ya. Sedang Nabi Muhammad ada haters, ya. Ada dalam surat haters. Mana tuh Pak Ustaz? Tampaknya ada adilah di wali. Surat haters. Lalu kemudian yang kedua itu intern. Adapun ekstern yang keluar, kita silaturahim dengan yang berbeda tokoh, beda agama. Ada kemarin di dialog kita di lintas agama, lintas disiplin ilmu, banyak dialog. Selama musim pandemi ini saya putuskan tidak tabligh akbar untuk kita ikut protokol kesehatan, ikut pengajian hanya yang bisa saja protokol, termasuklah komunitas advokat Medan. Nah ini bisa, kenapa? Karena semuanya patuh. Belum masuk itu ditembak dulu, 3 panah masuk. Bisa cuci tangan, hand sanitizer, kemudian duduknya berjarak, pakai masker. Oleh sebab itu fitnah-fitnah ini orang yang tak paham kita kasih paham. Tapi ada orang yang gagal paham, memang cari makannya dari tak paham itu. Nah itu tak bisa kita kasih paham. Jadi kita berjuang saja. Kalau kita capek, lelah, dia menang. Kalau dia capek, kita menang. Oleh sebab itu hidup ini adalah konflik antara hak dan batil. Kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir kebenaran itu kalah. Yang kukhawatirkan itu orang benar diam sehingga orang kalah merasa benar. Yang kukhawatirkan itu orang benar itu diam sehingga orang yang salah merasa benar. Antara betul dan batil itu tipis. Saking banyaknya orang batil berkata batil, yang betul merasa batil merasa betul. Oleh sebab itu maka di akhir zaman ini kita tetap istiqomah, banyak beribadah, tahajud yang sampai tinggal, itu menguatkan kita dari dalam. Apalagi Bapak godaannya luar biasa, godaan duit, godaan perempuan, godaan persaingan, godaan perkara, banyak tekanan. Itu tak bisa kalau tidak kekuatannya dari dalam. Dia harus dari dalam. Makanya Nabi Muhammad itu kata Allah SWT, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu aqwam wa aqwamu qila. Di tengah malam kau bangkit ya Muhammad, karena kau akan menghadapi orang-orang yang kuat. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia akan menghadapi Fir'aun, kalau dia tinggal di istana, di zona aman, dia tak akan mampu. Maka dikeluarkan dia dulu dari istana, dibuat dia mengembala kambing Suhaib sampai samanya hijab 8 tahun. Setelah mentalnya kuat, baru dia bisa berhadapan. Oleh sebab itu kuatkan diri kita dengan banyak-banyak beribadah. Zikir jangan sampai putus. Banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Sudah berikan kepada kau nikmat yang besar. Fasholli, jangan tinggalkan salat. Wanhar, berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Siapa yang membenci engkau, itulah yang akan terputus. Apalagi kau sedang perkara, banyak-banyak dibaca. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka wal abtar. Jadi keyakinannya dah, jangan lagi minta keyakinan sama dukun, berjimat pula, melihara tuyul. Selalu sampai pengacara buat tuyul ke pengadilan. Udah buat tuyul, rupanya dia pakai ibu gajah. Itu kok pendek katanya. Oleh sebab itu keyakinan kekuatan itu dari dalam. Apalagi kalau kita berjamaah.